Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang stoikiometri reaksi ya, atau membahas perhitungan jumlah reaksi dan produk. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar proses produksi pupuk urea ya. Ini gambar produksi pupuk urea. Nah, urea dapat dibuat dari karbon dioksida dan amonia dengan persamaan reaksi berikut. Jadi, urea itu rumusnya CONH2 dua kali dibuat dari gas karbon dioksida dan amonia. Misalkan seorang pengusaha ingin memproduksi urea ya dengan kapasitas 6 kintal per harinya. Nah, berapa yang harus disiapkan CO2 dan NH3-nya supaya hasilnya 6 kintal ya. Jadi, yang ditanyakan ini. Nah, ini bisa dijawab setelah kita mempelajari konsep stoikiometri reaksi ini ya. Jadi berapa kilogramnya supaya hasilnya 600 kilogram. Tidak sederhana 300 dalam reaksi kimia itu. Jadi 600 tidak seperti itu. Ini yang akan dibahas. Nah, dalam reaksi kimia itu berlaku perbandingan mol yang bereaksi ya, ini perbandingan mol yang bereaksi sama dengan perbandingan koefisiennya, koefisien reaksi. Contoh, ini misalkan ada persamaan reaksi yang sudah setara ya, pembentukan air, misalkan hidrogennya 4 mol. Ya, supaya habis bereaksi semuanya atau supaya bereaksi tepat habis bereaksi semuanya, berapa oksigen dan H2, berapa oksigen yang diperlukan dan berapa H2O yang nanti yang akan dihasilkan. Oke, kita cari dulu mol oksigennya berdasarkan perbandingan koefisien ya. Nah, koefisien ini O2 yang ditanyakan itu jadi yang ditanyakan itu koefisiennya jadi pembilang di atas 1 per ini ya. Koefisien yang diketahui 1/2 kali mol yang diketahui kali 4 sama dengan 2 mol. Sebetulnya ini 2/1 ya 4/2 itu mudah ya, itu perbandingan yang mudah. Cuma kalau misalkan nanti diberikan koefisien yang misalkan koefisien dengan koefisien 3, 5, 7, nah maka ini diperlukan caranya yang digunakan sebagai pembilang adalah koefisien yang ditanyakan ya, penyebutnya koefisien yang diketahui molnya dikali mol yang diketahui. Untuk yang ini berarti 2/2 ya kali ini ya, kali ini 4 mol sama dengan 4 mol. Atau bisa juga menggunakan perbandingan dengan oksigen. Jadi 2/1. Tapi kalau 2/1 pengalinya adalah 2. Ini ya 2/1 kali 2 ya sama 4 mol. Nah 4/2/4 sama dengan 2/1/2. Nah ini yang disebut dengan reaksi yang ekivalen ya. Artinya ekivalen itu sesuai perbandingan koefisiennya. Jadi habis semuanya. Misalkan ada contoh soal seperti ini, hitung massa gas hidrogen dan gas oksigen yang diperlukan untuk membentuk 72 gram air ya. Nah, yang ditanyakan adalah massa dari H2 dan O2 supaya air yang dihasilkan 72 gram. Berapa H2 dan O2-nya? Oke. Nah, caranya ya, bukan 72 dibagi 2 misalkan jadi ini 36 jadi 72 ya. Nah, berarti karena tadi ketentuannya adalah perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, bukan perbandingan massa, ya, maka massa ini harus dirubah ke mol. Jadi ini tidak bisa langsung menghitungnya 1/2 kali 72, ya, karena ini harus dirubah dulu ke mol. Ya, mol sama dengan massa per massa molar. Massanya 72 gram, massa molar H2 itu 18 gram per mol. Atau ya, ini MR 4 mol. Nah, jadi sudah diketahui sekarang mol air yang ditanyakan tadi atau yang diperlukan ya 4 mol ya, yang mau dihasilkan airnya 4 mol, maka kita harus mencari mol ini ya. Jadi tidak bisa langsung mencari massa, misalkan massa oksigen molnya menggunakan ini karena ini adalah mol air ya. Berarti kita cari dulu mol yang lain sesuai perbandingan koefisien. Oke.
Yang ini dulu ya. Nah, perbandingannya sama, 2 berbanding 2, maka pasti ini hasilnya sama 4 mol ya. Atau kalau mau dihitung 2/2 ya kali yang ini ya, kali 4 mol sama dengan 4 mol. Oke, berarti kalau yang ini 1/2. 1/2 dikali 4 mol sama dengan 2 mol. Oke, sekarang sudah diketahui hidrogennya 4 mol, oksigennya 2 mol. Maka bisa dicari massa. Nah, massa hidrogen mol kali massa molar ya, molnya 4 mol, massa molarnya H2 ya. Tidak dihitung dengan koefisien, ini H2 saja. ARH itu 1 ya, berarti 1 kali 2, 2, berarti massa molarnya 2 gram per mol ya, sama dengan 8 gram. Oke, sekarang oksigen rumusnya massanya sama, molnya menggunakan ini 2 mol kali massa molarnya, massa molar oksigen O2 ya, O16 berarti 32 sama dengan 2 kali 32 itu 64 gram ya. Coba jumlahkan 8 gram ditambah 64 gram itu hasilnya 72 gram. Jadi si hidrogennya harus 8 gram, si oksigennya harus 64 gram. Nah, ini juga menjawab di hukum-hukum dasar kimia, yaitu hukum perbandingan tetap bahwa hidrogen dan oksigen itu perbandingannya 1/8. Kenapa 1/8? Karena ini ya. Coba, ini kalau disederhanakan 1/8 ya. Nah, itu penjelasan secara kuantitatif ya atau perhitungannya. Ya, sekarang penjelasan secara submikroskopik ya. Oke, misalkan ini persamaan reaksi yang tadi diketahui ini 4 mol, ini sesuai perbandingan koefisien harus 2 mol, ini yang akan dihasilkan 4 mol. Nah, kalau ini dirubah ke jumlah partikel ya atau jumlah molekul, 4 mol itu berarti tinggal dikali 6,02 kali 10 pangkat 23, semuanya dikali ini. Jadi ini angka yang sangat banyak ya. Ini angka yang sangat banyak, tidak mungkin saya gambar atau saya buat animasi sebanyak 4 mol ya. Nah, maka disederhanakan perbandingannya, dicoret ininya. Jadi perbandingannya 4/2/4 atau 2/1/2. Jadi koefisien itu sebetulnya adalah perbandingan paling sederhana dari jumlah molekul atau jumlah partikel yang terlibat dalam reaksi kimia ya. Jadi saya akan gambarkan perbandingan yang ini saja ya. 4/2/4. Oke. Jadi H2-nya 4 mol ya. Nah, ini bukan 4 mol, tapi ini adalah 4 molekul H2. Jadi disederhanakan karena tidak mungkin menggambar sebanyak 4 mol ya. Nah, ini perbandingannya. Ya, ini sebetulnya bukan paling sederhana, karena paling sederhana itu 2/1. Ya, saya ambil yang ini saja. 4, kemudian oksigennya adalah 2 mol atau 2 molekul ya, saya gambarnya 2 molekul saja, H2O-nya. Nah, oke. H2O yang dihasilkan akan 4 mol atau 4 molekul ya. Coba. Oke, ini 1 molekul. Yang ini 1 molekul. Jadi 2, terus tambah lagi 1 molekul. Ya. 1 molekul. Perhatikan, ini jadi 4 molekul sesuai perbandingan koefisien yang ini. Jadi air yang dihasilkan itu 4 ya, 4 molekul atau itu bisa 4 mol ya. 4 mol itu ya ini 4 kali 6,02 kali 10 pangkat 23, kalau ininya segini. Ya. Nah, kenapa ini juga bisa menjelaskan hukum kekekalan massa yang berbunyi massa total zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Kenapa massanya tidak berubah? Karena jumlah atomnya tidak berubah ya. Nih, saya kembalikan lagi ya. Perhatikan jumlah atomnya, H itu jumlah atomnya totalnya misalkan ini 8, O itu 4, setelah bereaksi ya. Setelah bereaksi, O-nya tetap 8, O-nya tetap 4, H-nya tetap 8 ya. Yang berbeda hanya susunannya, maka massanya juga tidak akan berubah ya. Nah, itu makanya perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Perbandingan mol yang bereaksi sama dengan perbandingan koefisiennya. Oke, berikutnya konsep reaksi pembatas. Nah,
Perbedaan konsep reaksi pembatas dengan konsep yang tadi, yang reaksi ekivalen adalah kalau dalam reaksi ekivalen kita menentukan ya berapa jumlah yang harus direaksikan supaya menghasilkan produk yang kita inginkan. Nah, kalau di reaksi pembatas ya misalkan mol reaksinya dua-duanya sudah diketahui ya. Yang ini 6 mol, yang ini 2 mol ya. Nah, kalau yang tadi bedanya, kalau yang tadi yang diketahui hanya 1. Kita bisa menentukan yang lainnya sesuai perbandingan koefisien. Kalau di reaksi pembatas, molnya reaksinya sudah diketahui semuanya ya. Nah, berarti kita akan menentukan. Contoh misalkan gini. Ini diketahui hidrogen gas H2-nya 6 mol, O2-nya 2 mol. Nah, air yang dihasilkan berapa ya? Sesuai perbandingan koefisien, coba kita hitung ya. Kalau menggunakan H2 perbandingannya berarti 2/2 kali 6 ya, berarti ini 6 mol. Kalau perbandingannya menggunakan yang ini, tapi kalau perbandingannya kita bandingkan dengan oksigen berarti 2/1 kali 2 itu jadi 4 mol. Kalau dengan ini 6 mol, kalau dengan yang ini 4 mol. Mana yang digunakan? 6 mol atau 4 mol? Nah, kalau oksigennya 3 mol itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena hasilnya pasti sama. Misalkan si oksigennya 3, 2/2 kali 6, 6, 2/1 kali 3, 6. Nah, itu yang disebut dengan reaksi yang ekivalen ya. Nah, ini tidak ekivalen. Kenapa tidak ekivalen? Karena perbandingan molnya tidak sesuai perbandingan koefisien. Koefisiennya 2/1, sementara mol yang diketahuinya 6/2 atau 3/1. Itu tidak sama. Nah, maka ini menggunakan konsep reaksi pembatas ya. Nah, dalam konsep reaksi pembatas itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ya. Nah, berapa mol ini misalkan? Nah, kemungkinan yang pertama ya, H2-nya habis, O2 bersisa. Kemungkinan yang kedua, O2-nya habis, H2-nya yang bersisa. Kemungkinan yang ketiga, dua-duanya habis. Tapi untuk dua-duanya habis tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau mau dua-duanya habis, perbandingan mol ini harus sama dengan perbandingan koefisien. Ini berbeda ya, maka ini tidak mungkin dua-duanya habis. Oke. Kita cari kemungkinan yang pertama. 6 mol, 2 mol. Ya, kemungkinan yang pertama adalah jika H2 habis. Habis itu sebanyak 6 mol ya. Artinya habis itu digunakan semuanya. 6 mol digunakan semuanya ya 6 ya. Berarti jika H2 habis berarti 6 mol ya. Nah, jika H2 habis sebanyak 6 mol, maka oksigen yang diperlukan berapa? Sesuai perbandingan koefisien. Jadi yang bereaksi itu harus sesuai perbandingan koefisien. Nah, jadi jika H2 habis sebanyak 6 mol, maka O2 yang diperlukan sama dengan, hitungnya kan gini, 1/2 kali 6 ya. 1/2 kali 6 mol sama dengan 3 mol. Jadi kalau hidrogennya habis 6 mol, maka O2 yang diperlukan sebanyak 3 mol. Ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena kalau hidrogen habis 6 mol, oksigen yang diperlukan 3 mol, sementara oksigen yang tersedia itu adalah 2 mol. Itu tidak mungkin. Jadi yang diperlukan lebih banyak daripada yang tersedia itu tidak mungkin. Maka ini tidak mungkin. Sekarang berarti kemungkinan yang kedua. Ya. Oke, kemungkinan yang kedua berarti yang habis itu oksigen. Kita cari misalkan jika O2 habis sebanyak 2 mol ya, maka hidrogen yang diperlukan ya. Sekarang ini yang ditanyakan. Berarti menggunakan koefisien sebagai pembilangnya atau yang di atasnya yang ini ya. Maka hidrogen atau H2 yang diperlukan sama dengan 2/1 dikali 2 ya, sama dengan 4 mol. Nah, jadi jika O2 habis sebanyak 2 mol, maka hidrogen yang diperlukan 4. Ya. Ini mungkin. Kenapa ini mungkin? Karena yang tersedia adalah 6 mol. Jadi ini mungkin. Jadi ini yang betul, ya. Jadi 4/2, 4/2 sama dengan 2/1. Yang tadi 6/3 juga sama dengan 2/1, tapi tidak mungkin. Nah, ini yang mungkin ya. Oke, sekarang H2 yang dihasilkan tadi yang ditanyakan ini. H2 yang dihasilkan ya 4 mol. Dari mana 4? Nah, perhitungannya sama lah. 2/1 kali 2, 4. Atau 2/2 kali 4 juga 4. Oke, hidrogen itu tidak habis semuanya.
ya, ada sisa 2 mol. Dari mana sisa 2 mol? 6 kurangi 4. Kenapa? Karena tersedia 6 tapi yang digunakan adalah 4, berarti ada sisa. Ya, ini tidak bereaksi. Sisa itu tidak ikut bereaksi. 2 mol. Nah, kalau oksigen habis ya, karena digunakan semuanya. Sedangkan H2O bukan sisa istilahnya, tapi adalah hasil ya. Karena pada awalnya tidak ada si produk itu, jadi tidak bisa disebut sisa. Ini disebutnya adalah yang dihasilkannya adalah 4 mol. Nah, apa yang disebut dengan reaksi pembatas? Nah, ini reaksi pembatasnya adalah O2. Jadi, reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis bereaksi. Jadi, reaksi itu di sebelah kiri ya. Reaksi pembatasnya antara hidrogen dan oksigen. Nah, yang disebut reaksi pembatas adalah reaksi yang habis bereaksi karena membatasi hasil ya. Maksud membatasi hasil itu adalah, nah, yang digunakan ya, yang ini. Ya, jadi 2/1 kali 2, ini juga 2/1 kali 2 yang 4 ya. Jadi ini ya. Jadi H2 tidak bereaksi pembatas. Kenapa? Karena tidak habis ya. Karena tidak habis. Yang digunakannya hanya 4 ya, bersisa sebanyak 2 mol. Jadi reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis bereaksi. Di sini reaksi pembatasnya adalah O2. Nanti di soal kalau diketahuinya misalkan massa ataupun molaritas ataupun volume gas itu harus dirubah ke mol ya, harus dirubah ke mol. Jadi apa perbedaan soal reaksi pembatas dengan tadi yang stoikiometri reaksi yang ekivalen? Perbedaannya adalah kalau reaksi pembatas itu soalnya ya, reaksinya dua-duanya atau semuanya diketahui, baik massa ataupun yang lain yang bisa dirubah ke mol. Nah, kalau di reaksi yang ekivalen yang diketahuinya hanya satu, yang lain dicari sesuai perbandingan koefisien. Nah, ini tugas. Sebelum ke tugas, saya jelaskan dulu ya secara submikroskopik ya untuk reaksi pembatas. Ini misalkan yang tadi ya, 6 mol, 2 mol, 4. Nah, si hidrogen 6 mol tidak digunakan semuanya ya. Saya gambarkan seperti ini. Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu lagi. Nah, ini 6, sedangkan oksigennya 2. Nah, maka kenapa oksigen yang reaksi pembatas? Karena yang habis itu oksigen. Karena ini kelebihan si hidrogennya. Ya, berlebih. Coba lihat. Oke. Tuh. Nah, ini bersisa. Ya. Kenapa? Karena yang lebih banyak dari perbandingan koefisien itu adalah hidrogennya. Ya, bukan oksigennya. Maka H2 bersisa, oksigen tadi habis digunakan semuanya. Nah, ini sisanya. Ya. Jadi ini tidak ekivalen ya karena ada sisanya. Yang ekivalen itu sesuai perbandingan koefisien. Nah, tadi kemungkinan yang ketiga itu adalah dua-duanya habis. Nah, dua-duanya habis itu bisa kalau perbandingan mula-mula ini sudah sama dengan perbandingan koefisien. Misalkan ini 6 mol, ini 3 mol, itu pasti dua-duanya habis ya. Nah, sekarang tugas ini untuk dikerjakan nomor 1 ya. Etanol sebanyak 9,2 gram dibakar sempurna. Ya, etanol itu adalah salah satu jenis alkohol ya. Yang sering digunakan itu sebetulnya adalah etanol ya. Etanol sebanyak 9,2 gram dibakar sempurna dengan persamaan reaksi. Ini sudah setara reaksinya. Yang ditanyakan adalah A, volume gas oksigen yang diperlukan. Nah, berarti ini yang ditanyakan pada keadaan standar. B, massa gas CO2 yang dihasilkan, ini massanya. Kemudian jumlah molekul air yang dihasilkan. Tapi yang diketahui hanya etanol sebanyak 9,2 gram. Itu tadi udah dibahas. Ya, ini tinggal dirubah ke mol, cari perbandingan mol yang lain baru ditanyakan, baru dicari yang ditanyakan. Ya, jadi jangan yang mencari volume oksigen misalkan menggunakan mol yang ini, cari dulu molnya sesuai perbandingan koefisien ya. Nah, ini nomor 2 di pembuka yang tadi ya, berapakah massa amonia dan gas CO2 dalam satuan kilogram yang diperlukan untuk membentuk 6 kintal urea ya. 6 kintal itu 600 kg urea. Jadi nanti si ureanya ya harus dirubah ke mol. 6 kintal itu harus dirubah ke mol. Jadi 6 kintal itu Anda harus rubah dulu ke
gram. Setelah gram rubah ke mol. Jadi 6 kintal itu berapa gram? Setelah dirubah ke mol, cari mol yang ini. Kemudian cari masanya. Kemudian rubah massa tersebut ke satuan kilogram. Kemudian nomor 3, nah ini yang diketahuinya hanya satu. Ini diketahuinya hanya satu. Berarti itu bukan pembatas. Kemudian kalau nomor 3, nah ini diketahuinya 2. Magnesium sebanyak 3 gram direaksikan dengan 100 mili HCl 2 molar. Nah, berarti ini bisa dirubah ke mol, ini bisa dirubah ke mol. Jadi molnya diketahui 2. Ya, berarti ini konsepnya reaksi pembatas. Ini belum setara, jadi harus disetarakan. Yang ditanyakan apa reaksi pembatasnya? B, massa zat yang bersisa. Tadi kan di contoh yang tadi ada sisanya, kemudian rubah ke massa. Jadi berapa massa zat yang bersisa? Ya, nomor C, berapa volume gas hidrogen yang dihasilkan ini? Ya, nanti kan ada mol hasilnya. Jika diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer ya, bukan pada keadaan STP dan RTP. Berarti ini menggunakan persamaan gas ideal. Nomor 4 sebanyak 16. Nah, nomor 4 sebanyak 16,8 gram kalsium nitrat dan 17,5 gram amonium fluorida direaksikan dengan dalam ruang tertutup menghasilkan kalsium fluorida, dinitrogen monoksida dan uap air. Hitunglah massa masing-masing zat yang dihasilkan. Ya, jadi yang ditanyakan adalah massa kalsium fluorida, kemudian massa dinitrogen monoksida dan uap air. Ini konsepnya juga reaksi pembatas, cuma ini persamaan reaksinya belum diketahui. Jadi harus merubah kalimat ini ya menjadi persamaan. Ya, jadi kalsium fluorida, dinitrogen monoksida itu dirubah menjadi rumus kimia kemudian disetarakan, ya. Nah, ini diketahui AR dari semua unsur yang ada di sini.